Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayi Ridwan dalam kuliah Farmakologi 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang farmakodinamika. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang reseptor dan interaksi obat dengan reseptor. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan agonis dan antagonis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa istilah penting dalam farmakologi. Farmakodinamik merupakan subdisiplin farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi, fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Pengetahuan yang baik tentang ini merupakan dasar terapi rasional dan berguna dalam sintesis obat baru. Kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor merupakan komponen makromolekul fungsional. Hal ini mencakup dua konsep penting. Yang pertama, obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Yang kedua, obat tidak menimbulkan fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Apa fungsi dari reseptor itu sendiri? Jadi fungsi reseptor itu yaitu mengenal dan mengikat suatu obat dengan spesifitas yang tinggi. Yang kedua, meneruskan signal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Bagaimana interaksi obat dengan reseptor? Kalau kita lihat teori pendudukan reseptor atau reseptor okupansi, intensitas efek obat berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki atau diikatnya. Dan intensitas efek akan mencapai maksimal jika seluruh reseptor diduduki oleh obat. Hal ini bisa kita lihat pada gambar agonis dan antagonis. Perlu kita ketahui juga. Jadi agonis itu ketika obat yang dapat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek. Untuk antagonis, obat yang dapat berikatan dengan reseptor tetapi tidak menghasilkan efek. Untuk agonis ini ada beberapa macam. Pertama, agonis parsial adalah agonis yang lemah. Artinya agonis yang mempunyai aktivitas intrinsik atau efektivitas rendah sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Agonis parsial ini bila dosisnya ditambah, dia tidak bisa memberikan respon 100%. Kalau full agonis berarti agonis yang kuat, artinya agonis yang mempunyai aktivitas intrinsik atau efektivitas yang tinggi sehingga menimbulkan efek maksimal yang tinggi pula. Adapun macam-macam antagonis itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, antagonisme fisiologi. Yang kedua, antagonisme pada reseptor. Antagonisme fisiologi yaitu antagonisme pada sistem fisiologi yang sama, tapi pada sistem reseptor yang berlainan. Contoh misalnya efek katabolik hormon glukokortikoid dapat dilawan oleh insulin. Yang kedua, antagonisme pada reseptor, yaitu antagonisme melalui sistem reseptor yang sama. Efek histamin pada reaksi alergi dapat dicegah dengan pemberian antihistamin yang menduduki reseptor yang sama. Jadi antagonisme pada reseptor dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif. Antagonis kompetitif ini jika dua obat bersaing untuk dapat berikatan pada reseptor yang sama. Pada antagonis kompetitif reversible efek agonis
dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dosis obat agonis. Antagonis non kompetitif itu antagonis yang mengikat reseptor bukan pada tempat ikatan reseptor agonis, sehingga aktivitas dari obat itu tidak mengalami perubahan, namun efek maksimalnya berkurang. Antagonis parsial atau agonis parsial seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika obat berikatan dengan antagonis parsial, obat ini akan mengurangi efek maksimal yang ditimbulkan agonis penuh. Oleh karena itu, agonis parsial biasa juga disebut dengan antagonis parsial. Istilah penting dalam farmakologi ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, spesifitas dan selektivitas. Suatu obat dikatakan spesifik bila kerjanya terbatas pada satu jenis reseptor, dan dikatakan selektif jika menghasilkan hanya satu efek pada dosis rendah dan efek lain baru yang timbul pada dosis yang lebih tinggi. Misalnya, chlorpromazine adalah obat yang tidak spesifik karena bekerja pada reseptor cholinergic, adrenergic, dan histaminergic. Atropin adalah bloker yang spesifik untuk reseptor muscarinic, tetapi tidak selektif karena reseptor ini terdapat di berbagai organ sehingga menghasilkan banyak efek. Selain tergantung pada dosis selektivitas obat, juga tergantung pada cara pemberiannya. Contoh misalnya salbutamol itu adalah agonis beta adrenergic yang spesifik dan relatif selektif untuk beta 2 di bronkus. Nah, selektivitas ini kemudian ditingkatkan jika diberikan sebagai obat semprot yang langsung ke saluran nafas, sehingga dosisnya tidak perlu ditingkatkan untuk selektif. Istilah yang berikutnya adalah placebo. Nah, merupakan sediaan obat tanpa kegiatan farmakologi. Nah, yang turut menentukan efek terapi obat pada situasi tertentu, ada kalanya diberikan suatu obat placebo untuk menyenangkan pasien saja. Nah, sebetulnya obat tersebut pasien tersebut tidak menderita gangguan, atau untuk meningkatkan moralnya, misalnya pada penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Istilah berikutnya yaitu efek samping. Efek samping itu segala sesuatu khasiat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis yang dianjurkan. Misalnya rasa mual pada penggunaan digoxin, ergotamin, atau estrogen, sehingga pasien membutuhkan obat tambahan untuk menghilangkan rasa mual. Berikutnya yaitu toleransi. Apa itu toleransi? Jadi toleransi itu merupakan peristiwa pada mana dosis obat harus ditingkatkan terus-menerus untuk mencapai efek terapi yang sama. Banyak obat dapat digunakan tanpa menimbulkan toleransi, misalnya glukosida digitalis. Selain toleransi, ada toleransi primer atau bawaan. Jadi toleransi primer ini ada pada sebagian orang atau hewan tertentu. Misalnya contohnya pada hewan yaitu kelinci, dia sangat tahan terhadap atropin, yaitu suatu zat yang sangat toksik untuk manusia dan binatang menyusui. Toleransi sekunder. Toleransi sekunder ini artinya toleransi yang diperoleh. Dia bisa timbul setelah suatu obat digunakan untuk beberapa waktu. Organisme akan menjadi kurang peka terhadap obat tersebut. Nah, peristiwa ini juga biasa disebut dengan kebiasaan atau habituasi. Toleransi yang berikutnya adalah toleransi silang. Ya, toleransi silang ini dapat terjadi antara zat-zat dengan struktur kimiawi serupa. Contoh misalnya diazepam dengan oxazepam, dan antara zat yang berlainan, misalnya alkohol dan barbital. Istilah lain yang perlu diketahui yaitu tachyphylaxis. Tachyphylaxis adalah suatu toleransi yang terjadi dengan cepat setelah pemberian beberapa dosis obat tersebut. Contoh misalnya ephedrine dan propanolol pada peptis mata terhadap glaukoma.
Istilah yang berikutnya yaitu resisten. Resisten ini jika toleransi timbul akibat pembentukan antibodi terhadap obat. Selain istilah resisten, ada juga istilah idiosinkrasi. Nah, idiosinkrasi ini bila suatu obat memberikan efek yang berlainan dari efek normal suatu obat. Umumnya hal ini disebabkan oleh kelainan genetik pada pasien. Nah, contoh pasien dengan pengobatan neuroleptika untuk menenangkannya justru menunjukkan reaksi gelisah dan cemas. Oke, itulah tadi penjelasan terkait dengan farmakodinamika. Semoga mahasiswa mampu memahami dan tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan tadi bisa kita capai. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan tema aspek-aspek keamanan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.